Xiaomi ngamuk. Mobil listriknya laku keras. 1 unit terjual tiap 2 menit. Ternyata bukan cuma di dunia smartphone, Xiaomi juga bikin geger di dunia otomotif. Sejak meluncurkan mobil listrik pertamanya, Xiaomi langsung tancap gas dan mencetak rekor yang bikin banyak produsen mobil lain keringat dingin. Bayangin aja, hanya dalam waktu 15 bulan sejak pengiriman perdananya pada April 2024, Xiaomi sudah berhasil mengirimkan 300.000 unit mobil listrik. Itu artinya, rata-rata ada 1 mobil listrik Xiaomi yang dikirim setiap 2 menit. Keberhasilan ini tentu bukan kebetulan. Xiaomi benar-benar serius masuk ke pasar kendaraan listrik dengan strategi yang matang, desain yang keren, teknologi canggih, dan harga yang relatif bersahabat dibandingkan kompetitor. Model yang paling laris adalah Xiaomi SU7, sedan listrik pertama yang langsung disambut antusias luar biasa di pasar domestik Cina. Kemudian disusul dengan SU7 Ultra yang lebih bertenaga, dan yang terbaru adalah U7, SUV listrik yang mulai dikirim ke konsumen sejak Juli 2025. Selama 464 hari, sejak peluncuran pertamanya, Xiaomi mampu mengirim rata-rata 647 unit mobil setiap hari. Tapi sejak awal 2025, angka itu melonjak menjadi 840 unit per hari. Artinya, permintaan terhadap mobil listrik Xiaomi bukan cuma tinggi, tapi terus meningkat. Bahkan kapasitas produksinya saat ini masih belum cukup untuk memenuhi lonjakan permintaan tersebut. Hal ini tercermin dari waktu tunggu alias inden mobil yang cukup panjang. Untuk model SU7 reguler, waktu tunggunya bisa mencapai 33-42 minggu. Model SU7 Ultra punya estimasi pengiriman antara 6 hingga 18 minggu. Sedangkan untuk SUV U7 yang baru meluncur, antriannya lebih gila lagi, sampai 60 minggu alias lebih dari 1 tahun. Ini menunjukkan betapa masifnya minat konsumen terhadap mobil listrik buatan Xiaomi. Nah, karena tingginya permintaan ini, Xiaomi berencana untuk memperluas fasilitas produksinya. Pabrik tahap kedua di Beijing pun sedang disiapkan untuk meningkatkan kapasitas. Target Xiaomi adalah menjual 350.000 unit mobil listrik sepanjang tahun 2025. Dan sampai pertengahan Juli saja, target itu sudah tercapai sekitar 45,7%. Kalau tren ini terus berlanjut, bisa jadi Xiaomi akan melampaui target jauh sebelum akhir tahun. Tentu saja, kesuksesan ini ditopang oleh strategi Xiaomi yang khas, memberikan teknologi tinggi dengan harga yang terjangkau. SU7 misalnya, punya fitur-fitur canggih seperti autonomous driving, layar sentuh besar, konektivitas yang mulus dengan ekosistem Xiaomi, serta performa yang bisa menyaingi mobil listrik premium. Tak heran kalau banyak yang menyebut SU7 sebagai Tesla killer dari Cina. Xiaomi juga pintar dalam membangun ekosistem mobil listrik yang terintegrasi dengan produk-produk mereka lainnya. Pengguna Xiaomi yang sudah terbiasa dengan smartphone, smart home, hingga wearable devices buatan mereka, kini bisa merasakan pengalaman berkendara yang terkoneksi penuh. Hal itu tentu menjadi daya tarik tersendiri, apalagi bagi generasi muda yang melek teknologi. Bahkan, Xiaomi tidak hanya puas dengan pasar domestik. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka mulai membuka jalur ekspor ke beberapa negara termasuk Asia Tenggara. Banyak yang memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu pasar utama Xiaomi Auto berikutnya, mengingat populasi besar dan mulai tumbuhnya tren kendaraan listrik di tanah air. Keberhasilan Xiaomi ini juga mengirim sinyal kuat ke para pemain lama di industri otomotif, khususnya di segmen kendaraan listrik. Tesla, BYD bahkan produsen Jepang seperti Toyota dan Honda kini harus lebih waspada. Pasalnya, Xiaomi hadir bukan hanya sebagai pesaing, tapi sebagai disrupsi nyata yang bisa menggoyang dominasi mereka.
Perjalanan Xiaomi di industri otomotif mungkin baru seumur jagung, tapi dampaknya sudah terasa. Dengan pendekatan agresif, inovatif, dan efisien, Xiaomi membuktikan bahwa mereka bukan pemain sembarangan. Dari ponsel pintar hingga mobil pintar, Xiaomi sukses menunjukkan bahwa teknologi dan efisiensi produksi adalah senjata utama di era industri baru ini. Pertanyaannya sekarang, apakah Xiaomi bisa mempertahankan momentum ini? Tantangannya tentu tidak sedikit. Selain harus meningkatkan kapasitas produksi, Xiaomi juga harus menjaga kualitas, membangun jaringan layanan purna jual yang andal, serta menyiapkan strategi ekspansi internasional yang matang. Tapi melihat rekam jejak mereka di dunia elektronik konsumen, banyak analisis yakin bahwa Xiaomi punya peluang besar untuk sukses di industri otomotif global. Yang jelas, fenomena Xiaomi ini menunjukkan satu hal. Era mobil listrik bukan lagi masa depan, tapi sudah menjadi masa kini. Dan China, lewat brand-brand seperti Xiaomi, BD hingga Nio, kini memimpin revolusi ini. Dunia otomotif sedang berubah cepat, dan Xiaomi ada di garis depan perubahan itu. Kalau dalam waktu 15 bulan mereka bisa jual 300.000 unit mobil, gimana nanti kalau mereka ekspansi penuh ke pasar global? Bisa-bisa, jalanan Indonesia suatu hari nanti dipenuhi oleh mobil listrik Xiaomi. Kesuksesan Xiaomi dalam industri mobil listrik menjadi bukti nyata bahwa perusahaan teknologi tidak hanya lagi terbatas pada gadget dan smartphone. Dengan pendekatan inovatif, harga bersaing, serta strategi pemasaran dan ekosistem produk yang solid, Xiaomi berhasil menarik perhatian pasar dalam waktu singkat. Sejak pengiriman pertamanya pada April 2024, perusahaan ini sudah mencetak angka luar biasa. 300.000 unit mobil listrik terkirim hanya dalam 15 bulan, atau sekitar 1 unit setiap 2 menit. Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa konsumen semakin tertarik dengan kendaraan yang tidak hanya efisien secara energi, tetapi juga terintegrasi dengan teknologi digital sehari-hari. Xiaomi memanfaatkan kekuatan brand dan basis penggunaan mereka di sektor elektronik untuk menciptakan pengalaman berkendara yang menyatu dengan gaya hidup modern. Tantangan ke depan tetap ada, dari sisi produksi, layanan purna jual, hingga ekspansi internasional, namun potensi Xiaomi untuk menggeser dominasi pemain lama seperti Tesla atau Toyota kini bukan lagi sekedar wacana. Nah, gimana menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.